Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini Rai menyajikan preview atau menjelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia. Indonesia telah melakoni 2 dari harusnya 6 pertandingan nantinya dengan sistem home and away, dan 2 pertandingan itu hanya menghasilkan 1 angka bagi tim kita. Ketika pertama kali datang sebagai tamu di kandang Irak, kita kalah 1-5. Kemudian kita juga menjadi tamu di kandang Filipina dan mendapat 1 poin lewat skor 1-1. Nah, pada tanggal 21 April nanti kita akan menjadi tuan rumah untuk pertama kali dari 3 kesempatan yang akan kita peroleh dengan menjamu salah satu kekuatan yang cukup stabil di kawasan ASEAN, yaitu Vietnam. Nah, bagaimana peluang kita nantinya dan bagaimana tim kita harus tampil? Rai Soccer TV kali ini sudah menghadirkan salah satu mantan pemain nasional Putra Bandung, Jawa Barat, yang tidak asing lagi bagi komunitas sepak bola nasional. Dia adalah Bung Heri Kiswanto. Untuk semua teman-teman, sahabat, rekan Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Bung Heri, kita lihat bahwa Anda ini mungkin satu-satunya putra bangsa yang terus-menerus menjadi kapten ketika terlibat dalam sepak bola profesional. Mulai dari amatir, Galatama, sampai dengan tim nasional. Ada sekitar 6 klub semi profesional hari itu yang disebut Galatama yang Anda perkuat dan menjadi kapten. Mulai dari Pardedetex, Yanita Utama, Kramayuda, Asyabat, dan juga Bandung Raya, sampai dengan tim nasional, yang mana dalam 13 tahun, dimulai dari tahun 1980 sampai 1933, Anda menjadi kapten. Ini luar biasa. Nah, kita akan melihat tim kita, Indonesia, yang ditangani oleh pelatih asal Korea Shin Tae-yong, memimpin timnas kita untuk menghadapi Vietnam pada pertemuan tanggal 21 Maret nanti di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno, Jakarta. Bung Heri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya lontarkan dan perlu diikuti oleh seluruh netizen. Bagaimana sih nanti tim kita tampil? Terutama untuk peran kapten yang akan dilakoni oleh salah satu dari beberapa pilihan, misalnya Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Mark Locke, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih pengalaman Anda ketika bertindak sebagai kapten di tim nasional Indonesia dalam sebuah pertandingan penting? Mungkin Bung Heri bisa bagikan buat adik-adik kita nanti, terutama sang kapten. Silakan, Bung. Oke, selamat sore, Bung Yes. Ya, itu agak kaget ya, karena waktu itu senior saya, Bang Roni Patina Sarane, yang menjadi kapten, mengundurkan diri dari timnas. Ya, akhirnya ban kapten itu jatuh kepada ataupun diberikan kepada saya. Padahal di situ masih banyak pemain-pemain yang lebih pantas lagi untuk menyandang ban kapten tersebut. Saya saat itu berdiskusi dengan para pelatih, dan tentu mereka memberikan motivasi bahwa kamu sosok yang bisa menjadi kapten tim Heri. Jadi ya, saya sedikit demi sedikit menambah kepercayaan untuk saya, karena saya berangkat dari istilahnya dari kampung Ciamis ya, langsung kok jadi kapten gitu ya. Jadi yang tidak terduga, dan tentu ini suatu penghargaan yang sangat besar dari negara ya, dalam cabang sepak bola. Saya bisa diserahkan sebagai kapten karena menurut pelatih, kamu katanya bisa menghandle teman-teman ataupun mentransfer apa yang diinstruksikan pelatih kepada pemain di lapangan. Itu saja yang saya ingat, karena kamu harus fokus saja di situ. Saya jalankan sebaik-baiknya. Alhamdulillah teman-teman bisa bertekad satu sama lain menjadikan sebuah tim yang memang harus solid begitu. Dan ini yang saya sampaikan dengan teman-teman, dan alhamdulillah ada yang senior, ada yang junior juga bisa menggrade ya, bahwa saya menjadi kapten
tentu bagian daripada kepanjangan pelatih yang memang pelatih berada di luar lapangan. Dan dengan kerjasama ini sehingga timnya menjadi kondusif, bagus, dan bisa fokus di partai-partai di laga-laga yang kita alami tersebut, Bang Yes. Oke, untuk netizen, tambahan lagi, Bung Heri Kiswanto ini di lapangan bisa menempati dua posisi yang sangat penting dan strategi, yaitu bisa sebagai pemain belakang. Dulu ada sistem stopper libero dan beliau ini biasanya lebih banyak libero. Tetapi juga beliau bisa didorong ke tengah sebagai playmaker atau gelandang pengatur serangan di lini tengah. Yaitu sekilas tentang siapa sih Heri Kiswanto ketika ada di lapangan. Dan beliau ini juga punya pengalaman sendiri ketika 1985 tahun 1985 Indonesia yang ditangani pelatih sekarang sudah almarhum Sinyo Aliando memimpin tim Indonesia di grup F babak kualifikasi zona Asia, grup 3B zona Asia, dan Indonesia lolos dari grup tersebut di mana Heri Kiswanto sebagai kapten. Dan salah satu gol penentuan Heri Kiswanto yaitu ketika dia melesatkan sebuah tendangan yang spektakuler dari lini tengah sekitar 20-25 meter ketika Indonesia jadi tamu bagi Thailand, dan gol kemenangan 1-0 itu yang membuka peluang Indonesia akhirnya lolos, karena kemudian melawan Bangladesh dan India kita mendapat poin tambahan sehingga lolos, tetapi kemudian terganjal oleh Korea Selatan di babak penentuan 2 kali kalah, 0-2 di Seoul dan 1-4 di Jakarta. Nah, itu kira-kira tentang Bung Heri Kiswanto. Bung Heri, di Thailand saat itu Anda melesatkan sebuah tendangan yang sangat bagus dan itu masuk di pojok kanan atas gawang Thailand. Padahal pertandingan itulah yang menentukan. Saat itu manajer tim Benny Mulyono, pelatih Sinyo Aliando, itu semua, dan juga mungkin saja seluruh pemain dalam ketegangan yang begitu tinggi, karena pertandingan itu disadari akan menentukan langkah Indonesia lolos atau tidak. Nah, bagaimana perasaan Bung Heri dan teman-teman saat itu, apalagi Bung Heri menjadi kapten? Ini tentu ada tekanan yang begitu besar baik di internal tim maupun datang dari masyarakat Indonesia yang menginginkan tim ini menang dan akhirnya lolos. Silakan cerita Bung Heri. Jadi saya jalankan dengan sebaik-baiknya, dan peran tersebut saya jalankan sebaik-baiknya sehingga dipercaya oleh pelatih-pelatih ya untuk bisa menjadi ban kapten. Tentu masalah yang di Thailand itu memang tekanannya cukup berat ya, karena memang di samping dari tekanan internal dan eksternal, kami pun di sana main dipindahkan stadionnya ke stadion yang lebih buruk. Jadi bukan di stadion, mungkin ingat Bang saya ya. Jadi kami kaget kok jadi main di, kalau di sini mungkin dulu Menteng lah ya. Jadi dari Senayan ke Menteng. Dan itu kami mendapat teror terus menerus dari tim tuan rumah, rumah kami juga dan kami tenang, kita fokus saja semuanya, dan pelatih Om Sinyo dan jajarannya, Om Berce asisten, dan para pengurus juga memberikan motivasi yang kita harus fokus di lapangan, kasih tunjuk di lapangan bagaimana kalian Indonesia bermain sebaik-baiknya. Kami tidak tergoyahkan, anak-anak bisa main walaupun kena kartu merah ya, kena kartu merah, alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan pemain yang 10 orang tadi, karena main saat komitmen fokus bahwa ini harus tekad kita, karena dengan kemenangan ini kita bisa mempermudah atau memudahkan lolos ke partai berikutnya. Dan alhamdulillah saya mendapat momen bola-bola yang tanggung, saya sikat, dan alhamdulillah kipernya agak ke depan, saya sikat ya, alhamdulillah masuk, dan itu gol satu-satunya, dan gol sampai peluit panjang berbunyi, alhamdulillah kami juga di pulang
ya alhamdulillah anak-anak tenang, fokus, tidak ada perlawanan, ya kita bersikap dingin karena yang dihadapi 11 mereka bukan bukan penonton ya. Alhamdulillah kita sampai ke hotel selamat dan terus kita melakukan pertandingan yang lain lagi. Dan itu memang sejarah dan sangat membanggakan, terutama bagi saya bahwa gol itu memang menjadi gol penentu sekali untuk kita lolos ke partai berikutnya. Itu Bang Yes. Oke, iya Bung Heri, kebetulan hari itu saya sebagai wartawan Kompas juga ikut menemani, mendampingi dalam tugas liputan jurnalistik. Jadi saya betul salah satu saksi mata dari beberapa rekan yang lain, termasuk ada rekan Mahfudi Negara, yang Panjaitan yang sudah almarhum dari Sinar Pagi. Ada juga Bung Edi Lahengko dari Suara Pembaruan hari itu. Jadi memang kita itu sedikit dari sebagian masyarakat Indonesia yang menyaksikan langsung pertandingan di Thailand hari itu. Bung Heri, Anda tadi menyebut tim itu dalam tekanan besar karena ada dipengaruhi oleh sikap supporter tuan rumah, dan itu biasa. Menurut saya itu biasa. Nah, pada tanggal 21 Maret nanti Indonesia kita akan bertindak sebagai tuan rumah, dan kemudian 5 hari berikut kita akan menjadi tamu bagi Vietnam. Nah, berbicara tentang supporter di sini, menurut Bung Heri, ketika kita nanti menjadi tuan rumah, apa yang harus kita bisa lakukan, terutama dari sisi supporter? Apakah supporter kita harus beringas karena selama ini terkenal sangat fanatik dengan tim nasional, sehingga karena euforia yang begitu tinggi dalam mendukung tim kita, terkadang mereka over bertindak, sehingga ini bisa menjadi unsur-unsur non-tenis yang mempengaruhi penampilan tim kita di lapangan. Saran Bung Heri kepada penonton kita nantinya, dan juga pemain kita, bagaimana menjaga ritme emosi pertandingan ketika seakan-akan stadion GBK akan mau meledak nantinya. Silakan Bung Heri. Ya, nanti sebagai tuan rumah tentu supporter kita memang cukup betul-betul sangat sangat mendapatkan ingin kemenangan ya kemenangan di kandang. Tentu ini harus dikelola dengan baik ya, sehingga anak-anak di lapangan dengan dukungan supporter yaitu nanti itu harus bisa dikelola, sehingga di momen pertandingan sebagai tuan rumah itu bisa menjadi poin penting untuk mengalahkan tim Vietnam tersebut. Dan apapun jangan sampai kita over ya, pemain di lapangan maupun penonton, sehingga kita bisa mendukung timnasnya bisa berjalan ataupun bermain dengan sebaik-baiknya, karena ini Vietnam ini cukup menyulitkan bagi kita selama ini. Bagaimana nanti sikap pemain di lapangan sehingga fokus untuk memenangkan pas. Kita lihat pertandingan ini sangat penting karena kita mungkin bisa memperoleh 3 poin full pertama sebagai tuan rumah. Walaupun Vietnam adalah salah satu tim yang kuat, tetapi di Piala Asia yang belum lama ini kita bertemu mereka, kita menang 1-0 di tempat netral. Nah, karena seluruh pemain dan tim pasti dalam euforia tinggi berkat kemenangan di Piala Asia 1-0 atas Vietnam, dan sekarang menjadi tuan rumah, mereka berpeluang juga untuk menang kembali. Nah, kita lihat untuk posisi kapten, kemungkinan Asnawi Mangku Alam akan absen. Nah, kira-kira kalau nanti siapapun memakai ban kapten yang dipercayakan oleh pelatih Sintayong, mungkin saja Jordi Amat atau Mark Klok atau siapapun dia, dalam tekanan atau keinginan penonton untuk bermain baik dan harus menang, bagaimana peran seorang kapten nanti di lapangan? Menurut Bung Heri, siapa yang kira-kira mengambil alih tugas tanggung jawab kapten dari Asnawi Mangku Alam, dan apa yang harus dia lakukan? Karena kita tahu bahwa seorang kapten adalah kepanjangan tangan dan mulut dari pelatih di luar lapangan. Silakan Bung Heri. Ya, betul. Ini penting sekali ya. Memang sosok penampilan daripada kapten untuk menghimpun energi kita untuk bisa memenangkan pertandingan nanti sebagai tuan rumah.
dengan tekanan-tekanan yang begitu besar dari para supporter, bagaimana memang seorang kapten di sini bisa mengelola kepada pemain-pemainnya yang diturunkan sehingga bisa fokus, kita bisa menjadi yang terbaik dan menjadikan tim kita yang keluar sebagai pemenang. Tentu ini siapapun yang ditunjuk nanti oleh pelatih, me, apa, mem- membuat ban kapten ini ditunjuk, itu betul-betul bisa menetralisir apapun tekanan yang berlebihan ataupun jadi malah grogi, itu juga jangan sampai terjadi di tim kita. Karena apa? Karena ini penting sekali bahwa kita sebagai tuan rumah harus mengambil poin 3 agar bisa masih tetap terjaga peluang lolos ke partai berikutnya. Dan saya tentu nitip kepada siapapun nanti yang ditunjuk sebagai kapten, Kapten. harus bisa menjembatanin apa yang diberikan taktik oleh pelatih di lapangan kepada teman-temannya di lapangan, sehingga cair nanti apa yang direncanakan oleh pelatih atau game plan daripada tim bisa cair di lapangan. Karena betul kata Bung Jes bahwa kita di Piala Asia pernah juga mengalahkan mereka. Nah, tentu ini momen ini coba kita ulang, dan sebagai tuan rumah kita bisa menundukkannya kembali. Begitu Bang Yes. Oke, Bung Heri, sebelum masuk lapangan, ada persiapan segala macam di ruang ganti. Atau juga sebelum sampai ruang ganti di stadion, biasanya di hotel ada briefing-briefing singkat. Dan terakhir briefing di kamar ganti. Biasanya ada nggak saran khusus, instruksi khusus, atau berbicara empat mata antara pelatih dan kapten? Karena bagaimanapun, kita lihat juga bahwa pelatih kita adalah pelatih asing yang komunikasi dengan bahasa Indonesianya itu hampir tidak bagus atau tidak bisa. Nah, biasanya pengalaman Bung Heri itu ada nggak pelatih berbisik dalam tanda positif bahwa tolong di lapangan harus begini. Nah, silakan Bung Heri. Iya, ada beberapa momen seperti itu, tapi juga ada pelatih yang memang memberikan sedikit ruang pada menitipkan, kata tolong ya, taktik ini bisa berjalan dengan baik dan para pemain bisa santai atau enjoy dalam menghadapi sebuah turnamen ataupun kompetisi, sehingga dia kemampuannya bisa keluar dan bisa instruksi-instruksi itu cair di lapangan. Dan ini yang saya juga selalu berdekat dengan para pemain. Kalau ada yang mungkin sedikit ada nervous ataupun ragu-ragu, nah itu saya sampaikan bahwa itu kamu bisa kembali bisa, bermain seperti dalam latihan ataupun dalam kita harus bangkit. Nah, ya paling lalu memberi partisipasi, semangat macam itu. Untuk tim belakang atau tim tengah, tim depan, saya juga selalu berdiskusi. Ayo, ini di tengahnya kurang ini nih, kurang solid. Nah, kita perbaiki. Nah, itu anak-anak tuh mulai mengerti. Di belakangnya ada sedikit kelonggaran. Nah, itu segera saya instruksikan di lapangan sambil bermain. Dan alhamdulillah itu organisasi itu bisa berjalan sehingga kebocoran-kebocoran nggak terlalu kelihatan. Dan itu juga saya selalu arahkan kepada pemain, kita sampaikan para pemain memahami, bisa menjalankan tugasnya kembali dengan baik. Oke, saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Heri Kiswanto ini sangat bagus, menjadi bahan khususnya kepada tim kita, lebih khusus lagi kepada siapapun kapten nanti, untuk minimal mengetahui bahwa tugas dia dan tanggung jawab sebagai kapten di lapangan tidak mudah. Dan karena dia pun merupakan kepanjangan tangan dari pelatih di lapangan. Yang terakhir Bung Heri, ada pesan-pesan khusus buat tim dan pemain kita, dan sekalian
kira-kira menurut prediksi Bung Heri, kalaupun kita menang, ada skor yang besar atau skor tipis? Silakan Bung Heri. Ya, saya titip pesan kepada timnas ya, yang kali ini akan dipercayakan nanti tanggal 21 Maret. Jadi bermainlah lepas ya. Saya ngerti ada beban berat dari internal maupun eksternal ya, terus dari lawan juga ya. Jangan berpikir semacam itu. Nothing tulus lah. Jadi apa yang sudah dipersiapkan oleh pelatih ya, terus apa yang sudah diberikan selama ini dalam latihan-latihan, jalankan saja dengan sebaik-baiknya, menikmatin pertandingan dan tidak boleh ada istilahnya nervous ataupun panik ya, itu tidak boleh di sepak bola. Panik itu penyakitnya, kita siap-siap untuk kalah begitu. Jadi itu harus ditanamkan kepada para pemain. Ayo, kamu itu bisa ya, kamu itu sudah pilihan ya, di timnas sudah pemain-pemain pilihan. Jadi nggak ada lagi itu ragu-ragu, nervous, nggak ada lagi. Nothing, kalau saja enjoy, senyum, gembira, menatap kemenangan. Nah itu saya selalu tekankan, ayo enjoy pemain ya. Ada kesalahan kita perbaiki lagi ya. Jadi untuk nanti lawan Vietnam, insya Allah kalau ini satu tekad sama-sama ya, kita akan sulit juga ditundukkan oleh Vietnam. Dan bahkan mungkin nanti saya berkeyakinan bahwa kita bisa unggul mungkin 1 atau 2-1, Bang Yes. Oke, bagus sekali dan sangat menarik, padat dan banyak manfaat positif yang bisa kita ambil dari komentar Bung Heri. Dan kepada netizen, terutama supporter-supporter baik yang dari Jabodetabek maupun Jawa Barat, Banten, karena ini wilayah yang dekat sekali dengan Jakarta, mereka akan pasti membanjiri GBK untuk mendukung tim kesayangan kita, tim nasional, agar bisa memberikan motivasi tambahan non-tenis untuk memenangi pertandingan nanti. Dan jangan lupa, Rai akan hadir selalu menjelang pertandingan ini dengan beberapa komentator mantan pemain nasional yang akan memberikan masukan dan ide-ide yang positif bagi tim kita. Tetap di Rai Soccer TV dengan analisis Bung Yes. Ingat, bola itu bola. Giring terus.